Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarkanlah kita tetap fokus sehingga di dalam ibadah ini kita benar-benar mendapatkan berkat dan memulihkan setiap kita. Selamat pagi Bapak Ibu, saudari, jemaat Tuhan yang Allah kasihi. Shalom. Sungguh hari ini adalah hari yang penuh sukacita yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita umatnya. Kita juga bersyukur bahwa hari ini 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, saat ini kita boleh berkumpul kembali sebagai gereja Tuhan untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Dan dengan kenaikannya ke surga, ada jaminan keselamatan dan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Hari ini, di dalam sukacita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Merendahkan diri di hadapannya, menenangkan hati dan pikiran kita dengan menyadari keberadaan Tuhan di dalam ibadah ini. Jemaat dipersilakan berdiri, kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang naik ke surga, serta di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus yang senantiasa menghibur, menguatkan, dan menolong kita. Kiranya anugerah, rahmat, serta damai sejahtera Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, keselamatan dan hidup kekal menjadi sebuah jaminan yang pasti bagi setiap kita. Sebab Tuhan Yesus telah membuka jalan tersebut melalui pengorbanannya, melalui kematiannya dan kebangkitannya. Juga kenaikannya ke surga sebagai bukti kemenangannya. Kristus adalah Raja yang berkuasa di surga dan di bumi ini. Marilah datang sujud menyembah di hadapannya dan meninggikan namanya. Karena Dia adalah Allah kita yang kudus. Terpujilah nama Tuhan. Allah
Bapa kami di dalam surga, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kami rayakan kenaikannya ke surga pada hari ini. Puji dan syukur kami sembahkan kepadamu ya Tuhan. Engkau naik ke surga supaya nyata kemuliaan Bapa di dalam dunia yang gelap ini. Pada saat engkau naik ke surga, berkat-Mu juga kau nyatakan supaya kami boleh menjadi saksi dari kemuliaan-Mu. Dan di dalam berkat itu ya Tuhan, kami juga beroleh pengharapan di bumi dan di surga. Sehingga kami terus dimampukan untuk hidup tekun menanti kedatangan-Mu kembali. Dan saat ini ya Tuhan, di hadirat-Mu yang kudus dan mulia, kami sungguh menyadari bahwa kami sebenarnya tidak layak ya Tuhan. Banyak hal yang telah kami lakukan, yang telah mendukakan hati-Mu dan sesama kami. Oleh sebab itu, kasihanilah kami. Sebab kehidupan kami, baik sebagai pribadi, keluarga, dan jemaat-Mu, belum menjadi saksi kemuliaan-Mu secara sempurna. Kami mohon, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan. Sucikan dan layakkanlah kami. Kami mau menyerahkan jalannya keseluruhan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Dan biarlah hanya nama-Mu saja yang dimuliakan di dalam ibadah ini. Terimalah segala puji dan sembah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Kristus pengampunan dosa dinyatakan sebagaimana tertulis dalam surat Kolose 1 ayat 13 sampai 14 yang berbunyi demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru yang akan menuntun kita dalam menjalani hidup keseharian kita, yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kiranya Roh Kudus menolong untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Amin. Mari kita akan membaca bacaan bertanggapan dari Mazmur 47 ayat 6 sampai 9. Mazmur 47 ayat 6 sampai yang ke-9. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tatanya yang kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan Allah Raja kita yang kudus. Dialah Tuhan yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di dalam Dialah keselamatan dan kemuliaan seluruh umatnya. Dan hanya di dalam Dia keselamatan kita terjamin sampai selamanya. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari dengan tepuk tangan sukacita kita bersorak-sorai memuji Tuhan Yesus, Anak Allah yang maha tinggi itu. Dialah Tuhan atas langit dan bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan.
Jemaat yang terkasih di hadapan Tuhan Allah kita yang penuh kuasa itu, dan di dalam kesatuan gereja Kristus di segala waktu dan tempat, mari dengan bangkit berdiri, dengan segenap hati dan mulut kita, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan percaya kita, dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka Dia mengutus Roh Kudus turun ke dunia untuk menyertai, mendampingi, menolong, bahkan tinggal di dalam diri setiap orang percaya. Biarlah kiranya menjadi kerinduan setiap kita untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan. Dan pada saat ini, biarlah Roh Kudus juga yang akan bekerja, menjamah hati dan mengubahkan hidup kita dengan firman-Nya. Allah Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu.
sekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal hadiratmu. Rindu selalu, ku rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. You will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, di pagi hari ini kembali lagi kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, Kau urapi setiap kami, urapi juga hamba-Mu yang terbatas, dan tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah Kristus. Bahkan semua peralatan elektronik kami yang kami gunakan, biarkanlah juga Tuhan menguduskan dan jauhkan kami dari berbagai intimidasi dan juga serangan-serangan dari si jahat. Semuanya Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan waktu awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Terima kasih semua untuk kepercayaan pelayanan yang diberikan bagi saya. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala dan seluruh pengurus GKKK Kemayoran Surabaya yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih juga untuk semua jemaat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maka tidak berlama-lama lagi kita akan sharing firman Tuhan di dalam Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu
ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semua ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin, kebenaran firman Tuhan. Nah, kita sudah melihat tadi bagaimana perikop ini mengatakan Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Kemudian di ayat 50 sampai dengan 53 yaitu kenaikan Yesus Kristus. Maka kita tahu hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kenaikan ke sorga. Nah, maka tema yang diberikan oleh GKK Kemayoran Surabaya adalah kisah yang berlanjut. Nah, apa sih kisah yang berlanjut itu? Gitu ya. Tuhan sudah naik ke sorga, dia mau berikan kisah apa lagi kepada kita? Apa yang dia tugaskan kepada kita? Apa yang harus kita lakukan? Maka di sini di dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 53 itu menunjukkan apa yang Yesus lakukan, yaitu menunjukkan bukti-bukti. Nah, sebelum kita membahas bagaimana kisah yang berlanjut, mari kita lihat dulu bagaimana dia membuktikan. Yang pertama, ia datang kepada murid-muridnya dalam ayat 36. Maka dia menyapa murid-muridnya. Dia bilang damai sejahtera bagi kamu. Nah, di sini ia menyapa dengan kasih dan persahabatan. Dia mau menunjukkan dan menampakkan diri kepada semua muridnya. Dia mau menunjukkan bukti bahwa ini saya, gitu ya. Maka di sini di dalam sapaannya ia menyapa dengan kasih dan persahabatan. Ia tidak datang memarahi Petrus atau murid-murid yang lain. Kita tahu Petrus itu mengkhianati dia, tapi juga murid-murid yang lain meninggalkan dia. Nah, dia tidak datang untuk memarahi mereka, tapi dia datang dengan penuh persahabatan dan kasih. Maka di sini murid-muridnya mulai timbul ketakutan, mulai timbul keraguan. Kita baca di ayat 37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Nah, di sini ketika Yesus datang menyatakan dirinya kepada murid-muridnya, murid-muridnya malah takut. Kalau kita membaca perikop yang sebelumnya, Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Jadi di sini Yesus menampakkan diri dia. Dia mau menyatakan, memberikan bukti-bukti bahwa dia sudah bangkit. Gitu ya. Nah, kemudian ketika timbul ketakutan dan keraguan kepada murid-muridnya, maka Yesus kembali lagi menenangi mereka. Dan Yesus memberikan dua bukti secara detail. Terdapat di dalam ayat 39 sampai dengan 45. Ia menghampiri dan meyakinkan mereka dengan bukti-bukti yang ada padanya. Kita bisa baca di ayat 38 bagaimana dia menyatakan buktinya. Dia mengatakan, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? 39, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulang seperti yang kamu lihat ada padaku.
Ayat 40, sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ayat 41, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah kepadamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Maka ini yang Yesus tunjukkan, bukti yang Yesus tunjukkan kepada mereka. Bagaimana dia suruh menyentuh tangannya, dan dia suruh kepada murid-muridnya untuk meyakini bahwa dia telah bangkit. Kemudian bukti yang kedua, dia makan bersama-sama dengan mereka. Di sini saya mau menegaskan kepada bagaimana sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia datang dulu kepada murid-muridnya. Dia mau membuktikan bahwa dia sudah bangkit. Karena banyak yang beredar berita-berita waktu itu bahwa murid-muridnya lah yang mengambil Yesus. Dan Yesus katanya tidak mati. Yesus waktu diturunkan dari salib itu masih koma. Jadi banyak hal-hal yang rancu terjadi. Maka Yesus membuktikan dirinya, dia datang kepada murid-muridnya. Bahkan ketika dia datang, dia mau menunjukkan bagaimana dia benar-benar Yesus yang mati, yang sudah bangkit. Maka di sini dia menunjukkan bukti-buktinya. Kemudian bagaimana respon dari murid-muridnya? Pertama, ada yang takut. Ada yang merasa kebangkitannya tidaklah nyata karena terlalu tinggi kesenangan mereka. Jadi murid-muridnya saking tingginya kesenangannya, mereka menjadi takut. Di dalam hati mereka, mereka senang bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi di dalam hati secara manusianya mereka takut. Karena mereka tahu Yesus itu adalah hantu, gitu ya. Tidak mungkin seorang yang sudah mati bisa bangkit. Bayangkan Bapak, Ibu-ibu. Murid-muridnya yang sudah berjalan bersama Yesus terus-menerus dalam pelayanan, mereka saja masih ragu. Para mereka sudah membaca kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab Taurat, perjanjian lama. Mereka sudah tahu, mereka sudah belajar bagaimana perjanjian-perjanjian, bagaimana nubuatan-nubuatan. Tapi di sini mereka masih ragu dan takut. Ya, pertanyaannya, apakah kita semua masih ragu dan takut? Ataukah hari ini kita memaknai kenaikan Yesus ke surga, benar-benar memaknai di dalam hati kita. Bukan hanya sebuah seremonial. Pasca Jumat Agung, pasca kebangkitan dan kenaikan. Apakah ini hanya menjadi seremonial kita di setiap tahun? Tapi kita kurang memaknai bagaimana penderitaan Yesus, bagaimana kebangkitannya, kemudian bagaimana dia terangkat ke surga. Dan apa yang kita maknai ketika Yesus terangkat ke surga. Maka di sini kita melihat respon dari murid-muridnya. Murid-muridnya memperlihatkan sebuah tindakan yang ragu-ragu. Sehingga Yesus memberikan bukti yang jelas. Yesus bilang kalau hantu tidaklah seperti ini. Kemudian murid-muridnya melihat kakinya, wah kakinya nampak. Kakinya napak gitu ya. Dan akhirnya murid-muridnya mulai yakin bahwa dia benar-benar Yesus. Maka di sini ada kesenangan, ada kegembiraan, ada sukacita. Bagaimana Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bersama-sama dengan mereka. Maka ada luapan hati yang senang yang ditunjukkan oleh murid-muridnya. Kemudian kita melihat lagi bagaimana pesan dan perintah khusus Yesus. Tapi sebelum itu kita melihat di dalam Lukas ini, Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53, kita berbicara tentang bagaimana dengan kerajaan sorga. Kemudian kita berbicara dengan pemberitaan Injil. Kemudian kita berbicara dengan kedatangan Yesus yang kedua kali.
Nah di sini pesan dan perintah khusus Yesus yang pertama adalah jadi saksi. Ayat 48. Kamu adalah saksi dari semua ini. Karena murid-muridnya memang saksi. Kenapa harus menjadi saksi? Karena itu adalah bukti. Bagaimana mereka telah melihat, bagaimana mereka telah mengikuti. Maka saksi yang lebih dari satu orang itu sangat kuat. Kalau kita ada di pengadilan, ketika ada sebuah kasus, kalau saksi hanya satu masih kurang kuat. Jadi saksinya harus melebihi dari satu. Maka di sini kita melihat ada banyak saksi yang sudah melihat Yesus, yang sudah melihat Yesus bangkit. Maka di sini Yesus menyuruh mereka untuk menjadi saksi dia. Bagaimana dia memberitakan, bagaimana dia bangkit, bagaimana dia harus menderita, dan bagaimana dia naik ke surga. Nah Yesus mengarahkan agar supaya murid-murid ini menjadi saksi. Bagaimana saksi mujizat-mujizatnya, bagaimana saksi pelayanannya. Kemudian mereka harus menyampaikan Injil, ada di ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi mereka harus menyampaikan Injil. Kemudian bangkit dari antara orang mati. Kemudian Injil pertobatan. Nah ini yang harus kita tekankan. Dan ini juga yang ditekankan oleh Yesus untuk mereka para murid-muridnya. Agar supaya memberitakan Injil pertobatan. Kemudian memberitakan tentang hal istimewa, tentang penebusan dosa. Kemudian kemana Injil diberitakan? Ke seluruh bangsa. Yang ketujuh, bantuan yang akan menyertai yaitu Roh Kudus yang menerima akan diperlengkapi dan harus setia. Nah ini adalah pesan dan perintah khusus Yesus kepada murid-muridnya. Maka ini juga berlaku kepada kita. Sebagai orang yang percaya, maka yang pertama, kita harus menjadi saksi Kristus. Nah bagaimana kita menjadi saksi Kristus? Tentunya kita ketika menjadi saksi Kristus, kita harus membenahi diri kita terlebih dahulu, agar supaya kita menjadi saksinya dia. Agar supaya ketika kita berjalan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita benar-benar menjadi saksi Kristus. Kemudian kedua, mereka harus menyampaikan Injil. Dan kita harus menyampaikan Injil. Baik tidak baik, suka tidak suka. Bagaimana cara kita memberitakan Injil? Dengan kesaksian hidup kita. Tentunya ketika kita bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan. Tentunya kehidupan kita juga haruslah lebih baik. Jangan sampai kita bersaksi tapi kita masih banyak melakukan dosa. Jangan sampai kita bersaksi tapi kita juga akhirnya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Maka di sini sebelum kita menjadi saksi Kristus, mari kita perbaiki pribadi kita. Kemudian yang ketiga, kita harus menyampaikan Injil pertobatan. Yang kelima, kita harus menyampaikan hak istimewa penebusan dosa. Kemudian kita memberitakan Injil kemanapun kita melangkah atau ke seluruh bangsa. Maka Roh Kudus akan datang sebagai penolong bagi kita. Dan dia akan memperlengkapi kita. Tapi di situ kita dibutuhkan kesetiaan. Maka di sini makna dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus berbicara tentang kisah yang akan berlanjut. Ya. Dia akan datang yang kedua kali. Jadi pertanyaannya bagi kita, apakah ketika dia datang yang kedua kali kita sudah siap? Maka dalam waktu yang sedang kita tunggu-tunggu, maka sekarang Tuhan sementara memberikan kita kesempatan. Ketika tiba waktunya, ketika dia datang kedua kali, kita benar-benar sudah siap. Maka hari atau peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi setiap kita, mari kita maknai lebih dalam lagi. Bagaimana kisah yang berlanjut nanti? Apakah kita akan ada di tempat yang panas atau kita berada di tempat yang semestinya?
yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka di dalam firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita memaknai bagaimana Yesus mencari murid-muridnya, menunjukkan bukti bagi murid-muridnya bahwa dia sudah bangkit. Kemudian berbicara tentang bagaimana pesan dan perintah Yesus kepada murid-muridnya. Karena dia tahu dia akan meninggalkan murid-muridnya. Dia akan berpisah dengan murid-muridnya. Maka di situ dia memberitahukan kepada murid-muridnya agar supaya mereka tetap setia. Mereka tetap menunggu ketika Roh itu turun, agar supaya mereka diperlengkapi di dalam pelayanan mereka. Kemudian di ayat 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berapa banyak di antara kita keliru dalam memaknai makna kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita berada di dalam proses, kadang-kadang kita menyerah. Kadang-kadang kita tidak sabar. Kadang-kadang kita tidak mencari bait Allah, tapi kita mencari tempat-tempat yang menghibur hati kita, tapi melukai hati Tuhan. Berapa banyak di antara kita mulai meninggalkan Tuhan karena ketidaksabaran kita, ketidaksetiaan kita. Maka makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus di hari ini biarlah menguatkan kita, sehingga kita bisa merubah pola pikir kita, merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Karena kita tahu kenaikan dia berpisah dengan murid-muridnya. Tapi dia akan datang, Roh Kudus akan turun, memperlengkapi kita supaya kita menjadi saksi Kristus yang berkualitas. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar setia dan taat dan terus memuliakan nama Allah. Amin. Maka di sini mari kita sama-sama memperlengkapi diri kita, mari kita memberitakan Injil dan kita mempersiapkan diri kita ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin, kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarkanlah kebenaran ini Tuhan bisa disempurnakan ke dalam setiap hati kami. Biarkanlah keterbatasan namamu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhanlah yang memperlengkapi kepada setiap kami. Sehingga di dalam pemberitaan firman Tuhan, nama Tuhan Yesus terus dipermuliakan. Sehingga kami juga yang mendengar, kami dikuatkan dan kami ditolong. Terima kasih Bapa, biarkanlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kami kembali Tuhan, agar supaya kami tetap setia dan taat di hadapan-Mu. Di dalam masa-masa penantian Kau datang kali yang kedua, kami hari ini Tuhan mau memperbaiki kualitas hidup kami. Dan kami mau menjadi saksi-saksi Kristus. Sehingga ketika Engkau datang Tuhan, kami bisa mempertanggungjawabkan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Kau juga memberkati Bapak Gembala, KKK Kemayoran Surabaya, bahkan seluruh tim kerja, seluruh hamba Tuhan dan seluruh jemaat. Kiranya Engkau memberkati mereka semua di dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, bahkan di dalam kehidupan dan cita-cita mereka. Biarkanlah Tuhan sendiri yang menjawab sesuai dengan waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapa, inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening bank gereja kita ataupun dimasukkan ke dalam amplop persembahan yang nantinya dapat diserahkan ke gereja. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, menjadi saksi Kristus di dunia ini mungkin adalah sebuah tugas yang berat. Tetapi yakinlah dan percayalah akan janji Tuhan, bahwa Ia akan menyertai setiap mereka yang bersaksi tentang Dia. Disinilah salah satu bentuk cinta kasih Yesus, yaitu Ia memakai manusia seperti kita menjadi saksinya, menjadi kaki tangannya, penyambung lidahnya.
dan Roh Kudus yang akan selalu menghibur, menguatkan dan menyertai kita. Sekaranglah waktunya kita menyatakan iman dan kesaksian hidup kita bagi dunia ini. Dan tetaplah setia melakukannya bagi kemuliaan namanya. Sekaranglah waktunya. Jemaat bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Kita diutus untuk berdiri teguh di mana kita ditempatkan sebagai naskah kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tempatnya, bahwa Yesuslah Tuhan, berapa harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengahnya, dan tetap setia. Berapa harganya harus kita bayarkan, dan lebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur karena anak-Mu yaitu Tuhan Yesus telah naik ke surga untuk menjadi Raja yang berkuasa. Kiranya kuasanya itu memampukan kami untuk bersaksi tentang nama-Mu melalui keseluruhan hidup kami. Kami telah memberikan persembahan,
Kami mohon terimalah dan kuduskanlah persembahan kami, agar berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan di muka bumi ini. Berikanlah hikmat kepada majelis yang mengelolanya. Dan biarlah kami juga belajar untuk mempersembahkan hidup kami demi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Raja kami yang berkuasa. Amin. Segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah lewat Tuhan Yesus Kristus, lewat persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati kami, melindungi kami, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, ibadah telah selesai. Silakan mengambil saat teduh. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tetap jalankan protokol kesehatan dengan 5M. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati.
Dari kawasan Jalan Kupang Jaya 138, inilah Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya. Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya telah berpengalaman lebih dari 40 tahun. Senantiasa mengedepankan semangat untuk mendidik, mengajar, dan mewujudkan terbangunnya manusia yang utuh, yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia. Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya mengusung kurikulum nasional 2013 yang dirancang dan dikembangkan secara terintegrasi dengan nilai-nilai Kristiani dalam kegiatan belajar intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Udah 13 tahun, 12-13 tahunan. Anak-anak di sini tuh baik, terus habis itu kayak mereka nggak pilih-pilih teman, kayak kerohaniannya tuh mereka benar-benar solid itu. Jadi kayak kita benar-benar mengutamakan Tuhan dalam pertemanan. Dalam setiap pembelajarannya dan membantu saya untuk bisa sampai saat ini menyelesaikan S1 saya di salah satu universitas ternama di Jakarta. Ke ilmu pengetahuannya kan moral, nah itu yang selalu kayak jadi reminder aku setiap harinya untuk selalu lebih baik. Dia bisa mengikuti setiap kegiatan yang di sekolah ini. Banyak temen cewek sih yang lebih deket. Banyak hal yang boleh dipelajari anak saya selama sekolah di Kalam Kudus. Telah dibuka penerimaan peserta didik baru untuk jenjang KB, TK, SD, SMP, dan SMA tahun pelajaran 2021-2022. Dapatkan potongan 50% uang gedung selama bulan promosi khusus untuk anak pendeta, anak guru, anak alumni Sekolah Kristen Kalam Kudus, dan juga promosi rekomendasi. Bersama Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya, mari kita wujudkan terbangunnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia.